warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Pur, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sihat pimpinan sihat. Alhamdulillah ya alamin. Pak Pur, saya di sini mohon untuk waktunya sebentar terkait dengan wawancara saya terhadap beberapa kepala sekolah, diantaranya kepala sekolah SDN Sumoto, yaitu Bapak Purwanto SPDMPD. Nah, Pak Pur, boleh ya nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan apa itu dilema etika dan bimbingan moral sesuai dengan keadaan di lapangan. Ada nih Pak Pur? Insya Allah. Oke. Pertanyaan yang pertama, selama ini Bapak selaku kepala sekolah di sini, apakah bisa mengidentifikasi antara kasus-kasus yang dilema etika dengan kasus-kasus yang menunjukkan moral? Terima kasih ya. Jadi bisa. Jadi kita selaku pimpinan harus bisa memahami hal tersebut. Dilema etika itu kan suatu permasalahan yang harus kita ambil keputusannya dari sisi pihak benar, tetapi sama-sama benar. Tapi kita harus melihat nanti bagaimana keputusan itu berdampak. Oke. Jadi kalau dilema etika, Bapak memandangnya bagaimana? Apakah itu melanggar hukum atau tidak? Itu Pak ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, untuk selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, ini diperlukan kebijaksanaan ini. Nah, jadi kita lihat kasus itu apa, lalu kita lihat nanti dampak luasnya seperti apa. Ini memang kasus itu sama-sama benarnya. Kalau kita memberi keputusan A berarti juga itu benar, B benar. Tapi kita lihat sisi dampaknya. Nah, jadi dampak yang paling bagus itu yang kita ambil, dan dampak yang paling baik membawa kemanfaatan bagi pihak lain itu yang kita ambil. Jadi keputusannya itu adalah melalui harus dengan keputusan yang mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan. Nah, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa Bapak, seperti apa yang bisa Bapak ambil untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di mana ada kepentingan sama-sama benar tersebut? Jadi langkah-langkahnya Bapak bagaimana mengambil keputusan? Yang pertama dilihat diidentifikasi kasusnya dulu, Identifikasi lalu masalah. dilihat dengan ini karena ini sama-sama benar. Nah itu nanti berikutnya lalu dampaknya dulu apa? Jadi dampaknya apa? Nah langkah setelah itu kita diskusikan. Nah, kita musyawarahkan dengan yang bersangkutan dan pihak-pihak yang dapat membantu kita. Jelaskan kalau kita di sekolah ini ya Bapak Ibu guru, komite dan sebagainya itu kita ajarkan. Nah, terutama itu harus berdampak mengandung lebih banyak kebajikan. Itu yang kita ambil ke sana. Berarti langkah-langkahnya ada beberapa langkah untuk mengambil keputusan tersebut, tidak langsung mengambil keputusan begitu ya Bapak ya. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini yang Bapak anggap efektif itu bagaimana dalam mengambil keputusan itu? Efektifnya itu bagaimana itu Pak? Dalam mengambil keputusan. Keputusan itu efektif, itu harus seperti tadi, harus keputusan itu akan efektif apabila setelah kita dampaknya lihat masalahnya dulu, masalahnya tentang apa. Dampak dari kebijakan itu mengandung banyak kebajikan, tetapi perlu kita diskusikan kepada yang bersangkutan efeknya apa. Tetapi kita harus berdiskusi secara detail. Itu nanti akan efektif. Untuk pertanyaan selanjutnya, tantangan apa Pak selama ini dalam mengambil keputusan? Bapak itu mempunyai tantangan apa? Banyak. Nah, jadi tantangannya itu kalau kita ngambil keputusan dilema etika itu, kita itu bagaimana ya, ini benar dan kita harus harus mampu menganalisis ini, menganalisis permasalahan tersebut dan mengetahui dampak serta akibatnya, lalu mencari solusi yang win-win solution, artinya sama-sama
mengandung kebaikan dan yang kita putuskan nanti tetap berdampak lebih besar. Kemudian adakah beberapa pihak atau beberapa orang yang dapat mempengaruhi ataupun yang dapat membuat keputusan Bapak ini mempermudah keputusan Bapak? Ya tentu banyak, karena di sekolah tentu banyak. Ya Bapak Ibu guru semua, kadang-kadang masalah itu sebelum kita putuskan, kita sharing dulu ini bagaimana dampaknya. Kadang-kala komite, kadang-kala mohon maaf ya, kadang-kala saya nelpon teman, kepala sekolah dengan beberapa permasalahan itu baiknya bagaimana. Berbagai pihak selalu dilibatkan untuk mencari sebelum memutuskan sebuah keputusan. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak berikan kepada saya terkait pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika tersebut? Nah, ini penting ini. Jadi seseorang itu yang pertama harus bijaksana. Artinya bijaksana itu apa ya? Mencintai kebenaran. Itu bijaksana. Artinya kita itu mampu menganalisis permasalahan dari berbagai sudut pandang. Ini yang terpenting. Kalau sudah mampu menganalisis permasalahan dari sudut pandang, lalu mengetahui dampaknya nanti kita timbang kebajikan mana yang paling baik, yang paling banyak. Baru nanti berikutnya berdiskusi dengan pihak lain. Jadi masalah itu kita keluarkan, kita share ke pihak-pihak lain, masukan dan sarannya. Tentu kita harus memilih. Nah, tidak semua orang itu kadang-kadang masukannya bagus. Ya, kita pandang orang-orang tertentu, pihak-pihak yang sekiranya memahami dan mereka cukup bijaksana. Baru langkah berikutnya kita putuskan. Terima kasih Bapak dari jawaban-jawabannya yang Bapak sampaikan kepada saya pada hari ini sangat menginspirasi saya sebagai calon guru penggerak sehingga nantinya akan berguna bagi saya. Bapak, demikian untuk pertanyaannya sudah saya sampaikan semuanya dan untuk wawancara kali ini cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.